Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, kita di sesi yang pertama ini kita akan belajar tema dulu. Nah, hari ini kita itu adalah masuk ke dalam tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semua LKS-nya silakan dibuka. Halaman 39. Nah, silakan dibuka terlebih dahulu. Di halaman 39 ini, kalau sebelumnya itu di subtema 1 kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, di subtema 2 ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ya, sama seperti tumbuhan, perkembangbiakan hewan itu juga dibagi menjadi 2. 1, perkembangbiakan generatif, yaitu secara kawin, dan perkembangbiakan vegetatif atau secara tak kawin. Nah, kalau yang secara kawin itu artinya kita itu membutuhkan, ya kan, hewan tersebut membutuhkan hewan betina dan hewan jantan untuk ya kan mendapatkan keturunannya. Itu adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, ovipar, vivipar, dan ovovipar. Ya, ada 3. O, O itu bentuknya bulat. Kalau kamu ingat-ingat, O itu berbentuk bulat. Berarti kalau bulat itu berarti artinya apa? Berapa? Bertelur. Bertelur, betul sekali. O kan berbentuknya bulat. Nah, karena dia itu bentuknya bulat, maka dia itu adalah bertelur. Nah, selanjutnya V. V itu adalah vivipar. Kalau vivipar itu artinya adalah melahirkan. Jadi, caranya itu adalah dengan cara melahirkan. Yang ketiga itu adalah ovovivipar. Ovovivipar itu artinya bertelur dan beranak. Jadi setelah dia itu bertelur di dalam tubuhnya, terus dia beranak. Nah, untuk contohnya itu sendiri di LKS tema itu sudah ada dijelaskan. Kalau ovipar bertelur itu contohnya seperti misalnya ya kan, seperti misalnya ada ayam, burung, katak, kupu-kupu, ikan. Nah, itu semuanya adalah hewan yang contohnya hewan yang bertelur. Kemudian untuk vivipar yang melahirkan itu contohnya kucing, sapi, paus, kemudian singa, harimau, gajah. Nah, terus ya kan ceritanya untuk vivipar itu sendiri ya kan, biar kamu tahu hewan tersebut itu masuk ke dalam golongan vivipar atau tidak. Nah, kalian bisa melihat apakah hewan tersebut memiliki daun telinga, apakah hewan tersebut memiliki kelenjar susu, apakah hewan tersebut memiliki penutup tubuh berupa rambut. Nah, itu biasanya kalau hewan yang punya daun telinga, yang punya kelenjar susu, kemudian dia itu memiliki penutup tubuh berupa rambut. Nah, itu biasanya itu adalah hewan yang masuk ke dalam golongan melahirkan atau vivipar. Nah, itu di situ ada contohnya ya kan. Ada 3 nih contohnya cirinya hewan yang melahirkan itu. Yang pertama dia punya daun telinga. Yang kedua dia itu punya kelenjar susu. Dan yang ketiga dia itu memiliki penutup tubuh berupa rambut. Kecuali ada beberapa hewan yang memang termasuk golongan mamalia atau hewan menyusui yang tidak punya rambut. Contohnya yaitu adalah ikan paus, ikan lumba-lumba. Nah, itu biasanya dari ikan karena ikan nggak punya rambut ya. Nah, maka dia itu masuknya ke dalam vivipar atau melahirkan. Selain perkembangbiakan generatif pada hewan, di subtema 2 pembelajaran 1 ini, kita itu akan belajar tentang potensi ekonomi di negara-negara ASEAN.
ya kan? Di situ ada negara ASEAN. Bu Irvi mau nanya, berapa jumlah negara ASEAN? Ada yang tahu nggak? Ini di subtema 1 kita udah belajar. Ada berapa jumlah negara ASEAN? Ada 10, betul sekali. Ada 10 ya, ada 10 negara. Yang pertama itu kita sebutkan negara kita sendiri. Ada Indonesia, ada Filipina, ada apa lagi? Malaysia. Ada Malaysia, ada Singapura. Singapura, ada Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja. Nah, itu semuanya adalah 10 negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, oke. Nah, selanjutnya selain itu di ASEAN, itu kita juga belajar tentang mencari informasi penting dalam sebuah teks laporan. Itu, ya kan? Di situ itu kita akan belajar bagaimana ciri-ciri teks laporan. Di situ ada laporan itu memuat fakta. Fakta itu adalah memang benar-benar terjadi. Laporan itu bersifat objektif. Laporan itu ditulis lengkap, disajikan dengan kosakata baku, kalimat efektif dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini adalah cara membuat laporan. Nah, itu adalah untuk di pembelajaran 1. Sudah? Sudah mengerti atau belum di pembelajaran 1? Sudah mulai mengerjakan belum tadi bagian yang A dan B-nya? Sudah atau belum? Oke. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, nanti jangan lupa dikerjain ya bagian yang A dan B-nya. Kalau bagian A dan B, silakan dikerjakan di LKS-nya. Nah, sekarang kita langsung ke bagian yang C-nya. Untuk mempersingkat waktu, kalian bisa melihat screen yang di-share Bu Irvi ini. Bukunya. Sudah terlihat atau belum? Belum. Loading ya. Udah, Bu. Ya, salah ini. Tuh, jangan dicoret-coret. Ya. Nah, ya. Oke, nah sudah belum terlihat ya. Bu Irvi gedekan dulu tulisannya. Sudah terlihat gede? Udah. Oke, hari ini tuh kita belajarnya adalah tema 1, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Ibu, kenapa bawahnya operasi hitung bilangan, Bu? Tenang, kalem. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang C-nya. Jangan dilihat. Hah? Jangan dilihat yang ini. Belum buka jam 9. Oke. Nah, udah kan? Nggak kelihatan kan? Ya, udah. Tema 1, subtema 1. Tema 1, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Kita jawab dulu bagian yang C-nya. Oke, udah siap semuanya dengan pensil, buku, dan penghapusnya? Oke, silakan dibaca. Coba Bu Irvi mau nanya, Jovan ada nggak di sini? Jo, ada Jo? Jovan ada nggak, nak? Ada. Arkan, Rizalun, Nia, Agni, Zivana, Nadia, Ade, Rosyad, Arodia, Dafa. Nah, Dafa, Dafa. Coba Dafa dengar suara Bu Irvi kah? Dengar, Bu. Oke, Dafa bawa bukunya. Dafa lagi di luar. Bawa. Oke, silakan Dafa. Sok, silakan dibaca dulu nomor 1. Berdasarkan tempat terjadinya pembuahan pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu pembuahan di dalam tubuh dan pembuahan di luar tubuh. Jelaskan perbedaan. Apa? Nah, pembuahan itu ada yang terjadi di dalam tubuh dan di luar tubuh induknya. Nah, berarti kalau yang di dalam pembuahan di dalam tubuh induknya
pembuahan di dalam tubuh induknya. Oh ya, Bu. Oh iya. SK apa, Bu? Belum. Yang mana? Bendahara? Nggak ada, cuman bendahara aja. Oke. Bentar ya. Mohon maaf. Yuk, pembuahan di dalam tubuh induknya itu disebutnya adalah, ada yang tahu disebutnya apa? Disebutnya apa kalau di dalam tubuh induknya? Fertilisasi. Fertilisasi internal. Nah, internal. Itu di dalam tubuh induknya. Contohnya itu adalah unggas dan reptil, terjadi pada unggas dan reptil. Nah, itu biasanya adalah yang di dalam tubuh induknya. Nah, jika pembuahan di luar tubuh induknya disebut fertilisasi eksternal. Contohnya itu adalah ikan dan katak. Nah, oke. Belum. Ya, silakan ditulis dulu. Sok, silakan ditulis dulu ya. Bu Irvi tunggu. Silakan ditulis dulu. Jadi, kalau perkembangbiakan di dalam tubuh induknya itu dinamakan fertilisasi internal. Itu contohnya terjadi pada unggas dan reptil. Kalau terjadi di luar tubuh induknya itu disebutnya adalah fertilisasi eksternal. Biasanya terjadi pada ikan dan katak. Dah, silakan ditulis dulu, Bu Irvi tunggu. Udah. Belum. Udah. Belum. Oke, udah ya. Next, sekarang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Coba nomor 2, Bu Irvi mau minta tolong. Apa ini ya, nggak pernah. Karisa, coba Karisa dengar suara Bu Irvi. Oke, silakan Karisa, coba dibaca nomor 2. Mengapa lokasi Singapura sangat strategis dalam perdagangan internasional? Nah, kenapa? Mengapa lokasi Singapura sangat strategis dalam perdagangan internasional? Mengapa? Karena Pelabuhan. karena di negara Singapura apa? Memiliki, ya kan? Pelabuhan kargo. Pelabuhan kargo sebagai pelabuhan internasional. Nah, itu karena di negara Singapura itu memiliki pelabuhan kargo yaitu sebagai pelabuhan internasional, di mana ya kan di negara Singapura itu ya kan semua yang mau pergi ke luar negeri kah, yang mau pergi ke Eropa kah, yang mau pergi ke Afrika kah, semuanya pasti transit dulu, berhenti dulu di negara Singapura. Termasuk kalau misalnya ya kita itu mau mamanya, neneknya itu mau pergi ke Arab, kadang itu pesawat ada yang transit dulu di negara Singapura. Nah, makanya kalau transit kan otomatis berhenti nih. Nah, kalau berhenti kan biasanya kalau penumpangnya berarti turun. Kalau turun biasanya kan ya namanya orang yang pasti kan suka jajan, suka jalan-jalan. Nah, disitulah makanya pendapatan walaupun negaranya kecil, Singapura itu termasuk negara yang maju. Pendapatnya itu sangat besar.
Ya itu salah satunya karena dia itu memiliki pelabuhan dan penerbangan internasional. Itu di negara Singapura. Terus sekarang selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 Bu Irvi minta tolong sama yang nggak pernah dengar suaranya ya. Raida dengar suara Bu Irvi, Raida Dean. Dengar, coba Raida nomor 3 dibaca. Jelaskan potensi ekonomi di Kamboja. Nah, jelaskan potensi ekonomi negara di negara Kamboja. Apa? Adalah negara Kamboja termasuk negara agraris. Apa ada yang tahu? Sehingga sebagian besar penduduknya, kalau agraris itu berarti penduduknya apa? Pertanian. Betul. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Oke, silakan. Atau juga misalnya Bu capek, tenang. Bu capek Bu nulisnya, ya udah yang penting mah kalian paham bahwa di negara Ibu gelap. gelap. Masa Enggak, aku mah. Biasa. nggak apa-apa nanti kalau gelap dengerin aja. Jadi nomor 3 itu adalah negara Kamboja termasuk negara agraris. Ya kan? Negara Kamboja termasuk negara agraris menyebabkan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Udah, Bu. Oke, udah. Tuh, coba nomor ya yang belum ditulis dulu. Tenang aja, santai. Ini anak kucing comel. Pengen nyanyi. Farel. Si Farel itu. Farel ya. Rel. Rel nomor 4, Rel. Nyanyi. Baca nomor 4, Rel. Tentukan informasi pokok paragraf tersebut. Nah, apa Rel? Informasi pokoknya itu adalah tentang apa? Kawasan Asia Tenggara merupakan penghasilan biji timah terbesar di dunia. Pinter. Ya, itu adalah kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan penghasil biji timah terbesar di dunia. Lumbu. Iya, sok aja ditulis dulu. Oke, masuk ke yang nomor 5. Halo. Belum, Bu. Ya, nggak apa-apa. Udah, Bu. Oke, sip. Yuk, nomor 5 dibaca. Bu Irvi minta Agni, baca nih. Nomor 5 Agni. Tentukan informasi tambahan pada Nah, kalau informasi tambahannya, ya kan karena informasi pokoknya itu tadi adalah tentang negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki atau yang merupakan penghasil biji timah yang terbesar di dunia, maka untuk tambahannya berarti apa? Apa? Negara, ya berarti kalimat selanjutnya boleh. Kalimat terserah mau milih yang mana. Mau yang Thailand, Malaysia, dan Indonesia menjadi negara penghasil biji timah, boleh. Atau Pulau Phuket menjadi sentra penghasil biji timah di Thailand, bisa. Terserah kalian, itu kalimat pendukungnya, informasi tambahannya, itu boleh. Atau misalnya kalian juga mau jawab, sementara itu di Indonesia biji timah dapat ditemukan di Pulau Bangka, Singkep, dan Belitung, itu juga boleh. Terserah mau milih kalian, mau yang mana. Irvi mau nulis yang ini aja. Thailand, Malaysia, Thailand, Malaysia, dan Indonesia
menjadi daerah penghasil biji timah. Heeh. Nah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, nah itu adalah untuk yang Nah, itu adalah untuk yang pembelajaran yang satu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Untuk pembelajaran 2, biar ada jedanya sama Bu Irvi di stop share dulu ya. Stop share dulu. Bu Irvi akhiri dulu untuk pembelajaran 1. Kalian nanti masuk lagi ya. Ya, Bu Irvi akhirin dulu. Jadi biar ada pisah-pisah, jadi biar nanti waktunya nggak kepotong juga ya. Kalian habis ini masuk lagi ya, Bu Irvi akhiri dulu untuk pembelajaran 1 hari ini. Kita sambung lagi masuk ke pembelajaran yang kedua ya. Oke, Bu Irvi akhiri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk lagi ya, langsung masuk lagi langsung.